Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa ada kekurangan satu apapun. Baik anak-anakku semua, sekarang ini kalian hidup di zaman yang begitu cepat berubah. Jadi kalian harus punya dasar yang banyak, dasar ilmu agama yang luas sehingga bisa bijak dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada bab yang kedua, yaitu perubahan sosial budaya dan globalisasi. Sekarang kita akan belajar subbab yang kedua, yaitu globalisasi. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini, kalian nanti diharapkan yang pertama memahami apa itu globalisasi, dan yang kedua kalian bisa mengklasifikasikan bentuk-bentuk dari globalisasi. Yang pertama kita bahas adalah pengertian globalisasi. Dalam bukunya Kamanto Sunarto, globalisasi menurut Wethers adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Jadi globalisasi itu tidak mengenal batas-batas geografis, tidak mengenal negara satu batasnya mana, negara satunya batasnya mana. Jadi mereka saling terhubung satu dengan yang lainnya dengan bebas. Itu ya salah satu pengertian globalisasi menurut para ahli. Kalian bisa mencari lagi pengertian globalisasi dari berbagai para ahli ya. Jadi tidak hanya menurut Wethers. Jadi paham ya anak-anak apa itu globalisasi. Yang kedua, bentuk-bentuk globalisasi. Di sini kita akan mempelajari globalisasi itu ada 5. Globalisasi budaya, globalisasi komunikasi, globalisasi ekonomi, globalisasi iptek, dan globalisasi transportasi. Baik, yang pertama globalisasi di bidang budaya. Anak-anakku semua, apakah kalian setiap mau bepergian selalu pamit kepada orang tua, cium tangan kedua orang tua, ya salam dan meminta doa? Kalau ya, selamat ya, kalian menerapkan akhlak yang baik kepada kedua orang tua. Itu salah satu contoh dari budaya kita ya, orang-orang Indonesia, orang-orang Timur, apalagi kita sebagai seorang Muslim ya, kita harus mempertahankan budaya tersebut. Dalam globalisasi budaya disebarkanlah kesamaan semua kebudayaan di dunia. Jadi budaya-budaya di dunia ini disebarkan dan ditiru oleh orang-orang di segala penjuru di dunia. Salah satu contohnya apa? Misalnya dalam hal bahasa. Anak-anak tahu bahasa apa yang hampir digunakan oleh negara-negara di dunia ini? Ya, betul, bahasa Inggris. Ya, jadi bahasa Inggris itu menjadi bahasa internasional di mana dalam berbagai pertemuan negara itu menggunakan bahasa Inggris. Maka di sini bahasa Inggris menjadi contoh dari bahasa globalisasi, bahasa yang mengglobal. Yang kedua, globalisasi di bidang komunikasi.
sekarang ini komunikasi perkembangannya sangatlah cepat karena ditunjang dengan perkembangan ilmu teknologi dari bidang komunikasi. Saya kira anak-anak semua sudah memiliki banyak peralatan komunikasi yang bisa kalian pakai dan kalian punya. Bahkan kalian mungkin juga banyak memiliki sosial media yang bisa kalian gunakan sebagai alat komunikasi seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan yang lainnya. Nah, perkembangan teknologi komunikasi ini membuat yang jauh semakin dekat. Misalnya kita di Indonesia bisa dengan mudah berkomunikasi dengan orang lain di negara lain. Kita yang di Indonesia bisa berhubungan atau berkomunikasi dengan negara Malaysia, dengan negara Singapura, dan sebagainya. Yang ketiga, globalisasi di bidang ekonomi. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara. Globalisasi ekonomi ini sangat erat kaitannya dengan yang namanya perdagangan bebas atau free trade. Nah, apa itu perdagangan bebas? Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Ya, contohnya yang diikuti oleh Indonesia itu ada ASEAN, ada APEC, kemudian ikut OPEC. Jadi Indonesia tidak hanya melakukan kegiatan ekonomi di lingkup negaranya sendiri, tetapi juga sudah meluas dengan negara-negara, hampir negara di dunia ini. Nah, itu namanya free trade atau perdagangan bebas. Nah, ini salah satu contoh dari globalisasi di bidang ekonomi. Tidak ada sekat lagi antara negara satu dengan negara lain. Mereka saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan negara satu dengan negara yang lain. Kemudian apa itu ciri-ciri yang menandai adanya globalisasi ekonomi? Di antaranya ada beberapa hal. Yang pertama, beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara. Jadi ada satu perusahaan yang itu tidak hanya di negaranya sendiri, tapi dia juga menanamkan perusahaannya itu di negara-negara yang lain. Itu satu ciri dari globalisasi. Yang kedua, batas suatu negara menjadi semakin bertambah. Yang ketiga, adanya keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional. Yang keempat, membuka peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik. Nah, itu beberapa ciri dari globalisasi ekonomi. Yang keempat, globalisasi di bidang iptek, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Salah satu ciri dari mengglobalnya dunia adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin cepat berkembangnya teknologi, maka globalisasi juga akan semakin cepat terjadi. Karena salah satu yang mendorong terjadinya globalisasi adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya apa toh ilmu pengetahuan dan teknologi itu?
ditemukannya berbagai alat transportasi, ditemukannya berbagai alat komunikasi. Nah, transportasi dan komunikasi inilah yang membuat hal-hal dari satu negara akan diketahui oleh seluruh negara yang lain dan diikuti. Nah, itulah ciri dari adanya globalisasi. Teknologi tidak hanya dinikmati oleh satu negara, tetapi juga dinikmati oleh berbagai negara di belahan dunia. Nah, itu globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir adalah globalisasi di bidang transportasi. Apa itu transportasi? Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat satu ke tempat yang lain. Peranan transportasi ini sangatlah penting dalam suatu negara, di mana kegiatan ekonomi yaitu produsen, distributor atau konsumsi sangatlah membutuhkan transportasi. Kemudian yang mendorong terjadinya globalisasi di bidang transportasi ini ada 3 hal ya. Yang pertama, karena manusia itu menginginkan kehidupan yang lebih mudah dan praktis ya, sehingga mereka memikirkan bagaimana hidupnya mudah ya, memikirkan alat yang bisa memudahkan pergerakan mereka. Yang kedua, karena perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan. Kemudian yang ketiga, perkembangan di bidang telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi itu mudah diberitakan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Itu ya, anak-anakku semua, globalisasi di bidang transportasi. Demikian ya anak-anakku semua, pelajaran kita hari ini yang sudah membahas tentang globalisasi, mulai dari apa itu globalisasi dan apa saja bentuk-bentuk dari globalisasi. Semoga kalian semua